Kembali lagi bersama saya di film CS. Film kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki mimpi dan berhasil mencapainya karena sepertinya tidak terlalu sulit. Spoiler di depan, pantau terus dan selamat menikmati. Seorang wanita bernama Simon berusia sekitar 45 tahun yang kini mendapatkan warisan berupa sebuah rumah yang terlihat berantakan di Prancis. Setelah itu, Simon dan suaminya Eric memutuskan untuk pergi ke sana bersama kedua anak mereka, Susan dan Bastian. Sesampainya mereka tiba di rumah itu yang tepat berada di pinggiran danau dan terlihat beberapa bagian yang harus dibenahi. Selanjutnya, Simon bersama kedua anaknya itu pergi ke toko serbaguna untuk membeli beberapa peralatan untuk perbaikan rumah mereka. Namun, pemilik toko yang tidak memahami ucapan Simon membuatnya sedikit kesulitan, namun pada akhirnya ia mengetahui bahwa maksud dan tujuan Simon yaitu sedang mencari seorang tukang bangunan, dan kemudian ia menyarankan Simon untuk mendapatkannya melalui buku telepon. Setelah itu, Simon dan anak-anaknya melanjutkan dengan berbelanja di supermarket dan bertemu dengan seorang pria yang datang menghampirinya dan menawarkan makanan kaleng untuknya. Lalu tiba-tiba Susan menghilang dan membuat Simon panik sambil mencarinya. Namun kemudian diantar oleh seorang pria bernama Peter karena ia mendapatkan Susan yang terjebak di tempat bermain. Suatu malam di sebuah restoran, Peter menghampiri Simon dan Eric, kemudian mereka berkenalan dan Peter menanyakan kabar ibunya Simon bernama Julie, yang dimana ia telah mengenalnya terlebih dahulu saat masih di daerah itu. Sambil mengobrol, Peter kemudian menawarkan bantuan untuk memperbaiki rumah Simon dan Eric. Keesokan harinya, Peter mengirim dua orang pekerja di mana mereka memiliki nama yang sama, yaitu Anthony, dan juga satu orang pekerja muda bernama Michael. Hal ini tentu membuat Simon terkejut karena pria itu adalah orang yang sama yang ia temui di supermarket. Dan selanjutnya, Michael mengajari Simon cara untuk menggunakan sebuah kapak yang baik dalam memotong kayu. Kemudian pada suatu malam, Peter mengungkapkan kepada Simon bahwa Simon tidak memiliki seorang ibu. Jadi dia tidak akan menyalahkannya, tapi pasta dan pisah, siapkan semangat untuk memulai. Keesokan hari, Michael datang dengan sebuah truk barang, dan hal ini membuat Simon semangat menatapnya sembari membaca buku. Dan ketika sedang menyiapkan api untuk pemanas ruangan, Simon dan Michael berpapasan dalam kecanggungan dengan berbagai makna. Selanjutnya, ketika Simon dan keluarganya sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang wanita menghampiri Simon dan mengungkapkan bahwa sebaiknya ia menjaga jarak dengan Peter. Kemudian dilanjutkan dengan Simon dan Eric yang mengobrol untuk membeli beberapa bahan bangunan, yang dimana toko tersebut harus ditempuh selama 1 jam perjalanan. Dan mendengar hal itu, Michael menawarkan dirinya untuk mengantarkan Simon. Kemudian mereka pergi dan sambil menikmati perjalanan dengan mendengar musik bersama. Setelah itu keduanya tiba, namun ternyata toko yang dituju ternyata tutup. Dan kemudian Michael mengajak Simon untuk pergi ke sebuah tempat makan yang berada di tepi sungai. Dan hal ini membuat kedekatan mereka semakin baik. Suatu saat Simon mendapatkan telepon untuk Eric bahwa ibunya tiba-tiba sakit dan mengalami stroke. Sehingga Simon memintanya untuk pergi bersama Eric. Namun Eric mengungkapkan akan lebih baik bahwa Simon tetap tinggal dan mengawasi para pekerja di rumahnya bersama saudara perempuannya Lian. Keesokan harinya Lian datang untuk menghampiri Simon, dan malamnya Susan mendapati ibunya yang baru saja keluar dari toilet dan tak lama diikuti oleh Michael. Tetapi kemudian Susan kembali ke kamarnya. Simon, Lian, dan Michael pergi ke toko bangunan dan tiba-tiba Simon meminta Lian untuk menunggunya di suatu tempat. Hal ini tentu terlihat bahwa Simon hanya ingin pergi berdua bersama Michael. Waktu terus berlalu, kedekatan Simon dan Michael terus berlanjut saat mereka memiliki kesempatan di rumah. Namun Simon tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Eric akan kembali ke rumah. Dan karena khawatir, ia meminta Michael untuk segera menjauhi dirinya dan meminta Peter untuk memberikan pekerjaan lain di luar rumah Simon. Namun keesokan harinya Michael kembali bekerja di rumah Simon dan membuat ia merasa kesal dengannya. Tetapi Michael dengan tegas mengungkapkan kepada Simon bahwa ia bukan merupakan atasannya yang dimana berhak untuk menyuruhnya pergi. Selanjutnya Simon dan Eric kembali mendapatkan tawaran dari Peter untuk membangun sebuah rumah bungalow di tanah milik Simon.
Namun Simon menolak tawaran itu dan hal ini membuat Simon dan Eric berdebat. Karena ia juga merasa tak nyaman dengan para pekerja yang bekerja berlarut-larut di rumahnya. Setelah itu, Simon memutuskan untuk bertemu seorang dokter dan ia sangat terkejut ketika mendengar bahwa ternyata ia sedang berbadan dua. Ditambah lagi dengan Peter yang mengungkapkan kedekatannya dengan Michael selama ini. Sehingga Peter mencoba memanfaatkan hal itu yang membuat Simon menyetujui pembangunan bungalow di tanah miliknya. Suatu malam, Simon dan Eric bersama kedua anaknya mendatangi pesta yang dirayakan oleh Peter di rumahnya. Simon sedang berjalan berkeliling dan tiba-tiba ia sangat terkejut karena mendapati sebuah foto di rumah itu, bahwa ternyata Michael merupakan putra dari Peter. Simon kemudian berlari keluar dan tiba-tiba terhenti oleh Michael, dan Simon mengungkapkan bahwa ia telah dibohongi oleh Peter dan Michael yang hanya ingin memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan pribadi mereka, dan Peter pun melihat perdebatan mereka. Keesokan harinya, Simon dengan cepat kembali ke rumahnya untuk memberitahukan Eric bahwa Peter telah memanfaatkan mereka dengan mengambil alih warisan mereka. Namun, saat pertengkaran itu terjadi, Peter mengungkapkan kepada Eric bahwa ia akan memiliki cucu dari Simon. Dan mendengar hal itu membuat Simon kesal dan marah, kemudian mendorong Peter hingga terjatuh dan pergi untuk selamanya. Michael yang melihat hal itu meminta Eric dan Simon untuk pergi melarikan diri, dan ia yang akan membereskan Peter dan mengaku kepada polisi bahwa ia yang bersalah. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.